Oke, kembali lagi dengan tutorial cara membuat augmented reality. Nah, di tutorial kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat augmented reality menggunakan Studio WordCast.io. Oke. Nah, yang pertama silahkan masuk ke website studio.wordcast.io. Nah, maka akan tampil sedemikian rupa. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada printcast, ada showcase, ada geocache. Nah, tapi di sini saya akan mempraktikkan menggunakan printcast. Nah, jadi ini adalah basicnya marker. Jadi ketika ada suatu gambar atau ada suatu barcode, nah kita scan maka akan muncul augmented reality-nya seperti itu. Nah, langsung aja saya praktekkan cara membuatnya. Oke. Nah, di sini case title, di sini silakan tulis judul dari project yang akan dibuat. Di sini kemarin kan kita sudah membuat hati manusia. Nah, boleh nih kita lanjutkan di sini. Hati manusia. Oke. Baru kita next. Nah, setelah itu di sini ada 2 pilihan nih teman-teman untuk markernya. Boleh input dari Canva atau input dari desktop dari komputer kalian jika memang ada file yang sudah kalian siapkan. Nah, sini saya sudah menyiapkan filenya, yakni gambar hati yang sudah kemarin saya buat. Tapi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, dari satu-satu, mulai mungkin dari yang Canva. Oke, klik. Nah, di sini ketika kalian pilih Canva, di sini ada ukurannya dari business card, brosur, flyer, undangan, postcard, dan poster. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya dari saya pakai yang poster ya. Oke, masih loading. Maka akan muncul di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini nantinya teman-teman diminta untuk mendesain itu, mendesain yang mana ketika sudah jadi desain tersebut itu bakalan di scan. Nah, ketika di scan maka akan muncul augmented reality-nya. Mungkin saya contohkan ya. Oke, kemarin desainnya adalah hati manusia. Mungkin saya cari di sini apakah ada. Oke. Oh, sebenarnya tidak ada. Mungkin contoh aja ya. Nah, contohnya di sini. Saya ambil jantung ya. Jadi nanti gambar poster jantung ini ketika di scan maka harapan saya adalah muncul gambar jantungnya seperti itu. Nah, jadi mungkin dari teman-teman itu mau bikin poster tentang sekolahnya atau mungkin alat peraga lainnya, nah itu bisa di Canva di sini. Nah, setelah itu ketika desainnya sudah jadi, silahkan diekspor di sini. Oke, masih loading. Nah, maka akan muncul analisis seperti ini. Ini untuk menganalisis gambarnya. Nah, ini good, berarti gambar ini bisa digunakan. Jadi nanti ketika analisis tadi itu di sini ada keterangan yakni minimal 70%. Jadi ketika di bawah 70% itu gambarnya tidak bisa digunakan. Nah, ini kan 81% dengan keterangan good, berarti gambarnya siap digunakan. Maka setelah itu kita lanjut dengan great seperti itu. Nah, perlu diketahui juga ketika gambar itu sudah digunakan oleh pihak lain yang mana digunakan di WordCast juga, maka ketika digunakan kedua kalinya itu sudah tidak bisa. Jadi datanya sudah tersimpan, maka akan muncul keterangan di sini juga ketika memang gambar itu sudah pernah digunakan. Nah, karena gambar ini belum pernah digunakan, maka bisa kita gunakan dan kita lanjutkan dengan create.
Seperti itu teman-teman. Itu adalah ketika teman-teman ingin membuat desain dari awal melalui Canva. Nah, lalu bagaimana kita ketika kita sudah memiliki desainnya? Baik, saya akan praktekkan. Oke, saya back dulu. Oke, berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana jika kita sudah memiliki gambar yang ada di komputer kita. Nah, karena kemarin saya sudah punya gambarnya, yaitu gambar hati, maka saya akan select a file, maka akan muncul ke penyimpanan kalian. Oke, saya cari dulu gambarnya. Oke, ini dia gambar yang kemarin sudah saya buat di 3D Paint ya. Saya pakaikan 3D Paint. Nah, oke. Nah, di sini ada keterangan ya. This image is too small. Jadi gambar ini terlalu kecil ukurannya. Jadi tidak bisa terdeteksi di sini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, perlu kita perhatikan adalah gambarnya tidak boleh terlalu kecil. Terus juga gambarnya tidak boleh gambar yang sudah pernah kita gunakan. Itu. Jadi di sini kita harus memperbesar gambarnya terlebih dahulu. Oke, sebentar saya perbesar terlebih dahulu gambar saya. Oke. Oke, gambarnya sudah saya perbesar di Photoshop. Berikutnya saya coba ya, kita coba lagi apakah sudah bisa. Oke, sebentar. Ini adalah gambar yang sudah saya buat yang perbesar ini. Kita cek ya teman-teman. Oke, masih menganalisis. Nah, ini oke, sudah bisa. Berikutnya adalah kita klik create. Oke, masa loading. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar yang nantinya kita scan, maka akan muncul tampilan dari 3D hatinya. Oke. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Di sini bisa menambahkan gambar, menambahkan teks, menambahkan 360 image, audio, video, 3D object, dan sketchfab. Itu. Nah, di sini saya akan menambahkan objek 3D-nya. Jadi kemarin kan kita sudah membuat nih objek 3D-nya di 3D Paint. Nah, tinggal kita insert saja ke dalam broadcast. Oke, saya cari. Nah, ini dia filenya. Kita masukkan, lalu kita upload dan masih loading. Oke, kita tunggu sejenak dan tara, sudah jadi. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini perlu kita perbaiki nih teman-teman, karena kan ketika kita nge-scan itu kan tampilannya adalah nge-scan kan itu menghadap dari sini kan ya, bukan menghadap sini. Nah, jadi ketika di scan dengan gambar yang menghadap sini, maka gambar yang muncul adalah seperti ini. Nah, maka dari itu kita harus balikan nih gambar ini agar menghadap ke arah kita. Nah, caranya adalah oke. Nah, di sini ada yang berwarna merah, itu memutar depan belakang. Nah, kalau yang biru itu kiri kanan. Nah, kalau yang kuning itu memperbesar dan memperkecil. Nah, kalau yang hijau kita menggesernya. Begitupun juga yang merah, yang biru juga sama. Nah, kalau yang hijau
kita mengarah ke atas ke bawah, kalau yang biru ke depan ke belakang, merah kiri dan kanan, seperti itu. Silahkan diekspor saja, kita pastikan ke tengah terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan sedikit. Nah, setelah itu kita putar 90 derajat, maka tampilannya jelas seperti ini. Nah, ini kan terlalu kecil, perlu kita perbesar dengan klik yang kuning, lalu kita geser ke kanan, aku membesarnya, ke kiri itu nomor kecilnya, gitu. Kita perbesar secukupnya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, boleh kita tambahkan audio jika memiliki audio. Oke, saya cari audionya terlebih dahulu. Oke. Oh ya, yang perlu diperhatikan juga, jaringan internet dari Bapak Ibu itu harus stabil juga, karena untuk support penggunaan studio WordCast gitu. Oke, saya cari audio terlebih dahulu, saya sudah memilikinya. Oke, sebentar. Nah, setelah itu upload audio, saya loading. Nah, audionya berada di bawah, jadi ketika gambar hatinya di scan, maka secara otomatis audionya terputar seperti itu. Jadi terserah audionya diletakkan di mana, dan ini juga tidak akan tampil ya, gitu. Nah, langkah berikutnya adalah mengekspornya. Bagaimana cara mengekspornya? Di sini ada pilihan. Kalau di sini adalah fitur penunjangnya, itu juga dengan di sini ada view profile. Di sini ada create new cache untuk menambahkan file baru. Di sini ada view cache, ada cache properties, undo, redo, dan preview, save, dan report issue. Nah, kita save, kita klik save and publish, dan lalu loading ya, saving. Oke, kita guna. Nah, kita pilih yang atas ini, lalu check out. Nah, di sini adalah link yang akan kita gunakan untuk men-scan-nya. Oke. Nah, di sini adalah barcode untuk menghubungkan ke alat scanner untuk men-scan gambar kita. Jadi teman-teman dapat mengakses fitur scanningnya melalui link ini atau melalui barcode ini. Jadi menggunakan Google Lens seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan di HP. Oke, berikutnya kita akses mulainya, lalu bakalan terhubung ke web browser. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Mungkin agak sedikit lambat ya teman-teman. Oke, dikit lagi. Nah, mungkin kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita allow. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, masih loading, dan sudah jadi AR hati manusia, dan audionya juga langsung sudah otomatis ya teman-teman. Oke, demikian tutorial cara membuat augmented reality menggunakan WordCast Studio.